Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afid Ayu Rohana, NIM 1721111435. Saya dari UIN Raden Mas Said. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, penulis Dr. Ari Purwadi SHM Hum, penerbit Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tahun terbit 2016. Dalam buku ini terdapat 12 bab yang dimana per bab di buku ini dibahas detail mengenai dasar-dasar hukum perdata internasional. Pada bab pertama mengenai pengertian hukum perdata internasional, yakni hukum perdata yang melibatkan perkara internasional. Sedangkan perkara internasional yaitu perkara yang ada unsur asing atau foreign element. Ilustrasinya apabila terdapat perkawinan campuran dua warga negara yang berbeda negara. Lalu muncullah sebab timbulnya perkawinan campuran tersebut ataupun adanya perceraian. Dan ada juga peristiwa hukum yang menunjukkan ciri yang sama namun bersifat agak khusus. Misalnya dalam contoh kasus dalam rangka pemasaran sejumlah produk elektronik dari Indonesia ke Korea Selatan, eksportir Indonesia dan eksportir Korea Selatan telah membuat sebuah kontrak yang siap untuk dilaksanakan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya ternyata para pihak menghadapi hambatan karena adanya pembatasan-pembatasan import atau bea masuk atau standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk import barang-barang elektronik. Timbul persoalan tentang sejauh mana kaidah-kaidah hukum administrasi asing itu mengikat dan berlaku terhadap perjanjian-perjanjian semacam itu. Contoh-contoh tadi menggambarkan bahwa sistem hukum atau aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat seringkali dihadapkan pada masalah-masalah hukum yang tidak sepenuhnya bersifat intern domestik, melainkan adanya kaitan dengan unsur-unsur asing atau foreign element. Unsur asing ini disebut juga titik pertalian atau point of contact karena mempertalikan fakta-fakta dan keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa dengan sesuatu sistem hukum tertentu. Di dalam sistem hukum setiap negara, termasuk juga Indonesia, terdapat dua kelompok hukum, yaitu satu, ketentuan yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan intern dalam arti semua unsur-unsurnya terdiri atas unsur-unsur intern. Ketentuan ini yang dinamakan hukum material intern. Dua, ketentuan yang mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang mengandung unsur asing. Ketentuan ini menetapkan hukum mana yang berlaku terhadap hubungan-hubungan hukum yang tidak termasuk persoalan-persoalan intern. Inilah yang dinamakan hukum perdata internasional. Nah, hukum perdata internasional sendiri terdiri atas hukum substantif atau hukum material, hukum harta kekayaan atau law of property, hukum keluarga atau family law, hukum waris atau succession, dan hukum adjektif atau hukum formal. Kemudian kita akan disuguhkan dengan bab 2, yakni mengenai sejarah umum HPI. Ada bab 3 mengenai kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Kualifikasi dalam hukum perdata internasional juga diperlukan karena fakta-fakta harus berada di bawah kategori hukum tertentu atau subsection of fact under categories of law, sehingga fakta-fakta yang diklasifikasikan dimasukkan ke dalam pengertian hukum yang ada. Dalam HPI, selain fakta yang dikualifikasikan juga kaidah hukum yang perlu dikualifikasikan atau classification of law. Kasus Anton F. Bartolo atau The Maltese Marriage Case tahun 1889 merupakan landmark case atau kasus peletak dasar yang mendorong terciptanya atau memasalahkan kualifikasi HPI. Kemudian dalam bab 4 berisi mengenai definisi titik-titik taut atau point of contact atau connecting factor.
Ilustrasi di bab 4 ini diilustrasikan seorang warga negara Jerman yang sehari-harinya berdomisili di London, Inggris, dan akhirnya meninggal di Prancis dan meninggalkan sejumlah warisan di Italia, Inggris, dan Jerman. Sebelum meninggal, ia telah membuat sebuah testament untuk mengatur harta warisannya itu. Testament dibuat di Perancis, dan ketika para ahli waris bersengketa mengenai pembagian waris ini, maka mereka sepakat untuk mengajukan perkara di pengadilan Jerman. Dan kaitan atau connection antara fakta-fakta yang ada di perkara dengan suatu tempat atau negara dan juga sistem hukumnya adalah: 1. Kewarganegaraan atau nasionalis pihak pewaris adalah Jerman. Kedua, tempat kediaman tetap atau domisilinya itu berada di Inggris. Kemudian letak benda atau situs renya berada di Italia, Inggris, dan Jerman. Kemudian untuk tempat perbuatan hukum yang dilakukan itu berada di Perancis, dan tempat perkara diajukan atau forumnya itu berada di Jerman. Ini menunjukkan bahwa setiap titik taut menunjukkan adanya kaitan antara perkara dengan suatu tempat tertentu. Kemudian pada bab 5, mengenai Renvoy. Persoalan Renvoy ini sangat detail dibahas di buku ini karena berkaitan juga, atau Renvoy adalah menunjukkan kembali atau penunjukan kembali kepada hukum yang semula menunjuknya sebagai hukum yang harus diterapkan. Dengan melakukan kualifikasi diketahui ketentuan penunjuk yang mana berlaku, dan lewat ketentuan penunjuk diketahuilah hukum mana yang diterapkan, apakah hukum intern ataukah hukum asing. Jadi pada bab kelima ini khusus dibahas mengenai Renvoy, agak panjang ini materinya, cukup dibahas terkait pro kontra Renvoy, jenis Renvoy, dan Renvoy menurut RUU HPI Indonesia. Kemudian pada bab 6 kita akan disuguhkan bahasan mengenai ketertiban umum. Beberapa persoalan pokok HPI antara lain persoalan ketertiban umum dan persoalan hak-hak yang diperoleh, yang berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana suatu forum harus mengakui sistem kaidah hukum asing atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing. Artinya, kedua persoalan itu dapat dianggap sebagai pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam HPI, yaitu persoalan sejauh mana suatu pengadilan berkewajiban untuk memperhatikan, menaati, dan mengakui keberlakuan hukum asing sebagai akibat dari adanya unsur asing dalam suatu perkara. Kemudian pada bab 7 kita akan dibahas mengenai prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas pada status personal atau status dan wewenang. Pada bab ini dibahas mengenai pengertian status personal, ruang lingkup status personal, nasionalitas, domisili, dan prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas. Pada bab 8 kita akan disuguhkan oleh HPI di bidang subjek hukum. Di sini juga dibahas mengenai asas nasionalitas, asas domisili, asas untuk penentuan status badan hukum, asas center of explanation. Pada bab 9, HPI bidang hukum perkawinan. Perkawinan internasional ini berkaitan dengan perkawinan dua warga negara asing yang berbeda status kewarganegaraannya. Ini akan dibahas di bidang hukum perkawinan. Dibahas juga mengenai akibat-akibat perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, dan dibahas pula mengenai perceraian. Dan pada bab 10 HPI bidang hukum kontra, kita akan dibahas detail juga di bab 10 ini tentang hukum kontra, merupakan
bagian dari hukum privat. Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri atau self-imposed obligation. Dipandang sebagai hukum privat karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditemukan dalam kontrak murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak. Jadi kalau hukum kontrak itu lebih privat karena dia hanya berhubungan pihak-pihak yang berada dalam kontrak atau hukum kontrak tersebut. Pada bab 11 kita akan disuguhkan pada tema perbuatan melanggar hukum di bidang HPI. Pengertian perbuatan melanggar hukum ini diperoleh melalui jurisprudensi yang menunjukkan adanya perkembangan penafsiran yang sangat penting dalam sejarah hukum perdata. Oleh karena itu, hukum perdata Indonesia berasal dari hukum perdata Belanda. Maka dalam penafsiran ini masih harus berkiblat ke sana. Untuk landasan hukum di bab 11 ini kita mengacu pada pasal 1365 BW yang isinya tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Kemudian pasal 1366 BW, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kekurang hati-hatiannya. Kemudian pada bab 12 kita akan membaca mengenai interest analysis teori. Kita akan disuguhkan oleh interest analysis teori yang di dalamnya ini disebutkan juga bahwa teori ini bersifat teritorialistik dan bertitik tolak pada asumsi bahwa sistem hukum yang seharusnya menjadi leg cause adalah leg fori. Keputusan forum untuk menyampingkan leg fori dan mengganti dengan hukum asing hanya dapat dilakukan setelah dilakukan analisis secara case by case approach dengan mempertimbangkan policies dan interest dari negara-negara lain yang sistem hukumnya relevan dengan pokok perkara. Nah, itu tadi sebagian ulasan mengenai 12 bab di buku ini. Kemudian kita akan mereview apa sih kelebihan dari buku ini. Nah, kelebihan cover buku ini menarik. Isi dalam buku ini juga dijelaskan dengan lengkap. Untuk materi juga lengkap dan di dalam buku ini diberikan contoh kasus maupun ilustrasi kasus yang menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. Untuk kekurangannya, pemilihan kata berada di range butuh konsentrasi tinggi agar pembaca dapat memahami dengan seksama. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.